Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis shalih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri yang Allah muliakan. InsyaAllah pada malam hari ini alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Dan malam ini kita masih akan membahas jenis-jenis najis dan bagaimana cara mensucikannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit kita mengulang pembahasan bab najis kemarin. Kita baru membahas pengertiannya. Najis secara bahasa artinya syai'un mustaqdzarun, yaitu sesuatu yang kotor atau jorok atau yang menjijikkan. Maka kalau secara bahasa ingus, dahak itu sesuatu yang najis secara bahasa karena dia jorok, ya, kotor, termasuk termasuk air mani. Karena itu menjijikkan, jorok atau kotor menurut orang. Maka secara bahasa itu semua najis secara bahasa. Secara istilah adalah syai'un mustaqdzar yamna'u min sihhatis shalah haitsu la murakhis. Sesuatu yang kotor yang mencegah sahnya salat seseorang selama tidak ada keringanan, tidak ada rukhsah. Artinya jika ada keringanan, meskipun ada najis di tubuh seseorang, sholatnya tetap sah karena najisnya dimaafkan. Dan sudah kita contohkan kemarin, contoh orang yang faqidut tahurain atau orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, tetap sah sholatnya meskipun nanti harus diulang. Dan contoh yang kedua adalah orang yang beristinja dengan batu, maka sisa najisnya masih ada, tetapi dia tetap sah untuk melaksanakan sholat. Lalu najis terbagi menjadi tiga, sebagaimana yang telah masyhur. Najis pertama mughalladhah, yang kedua mukhaffafah, dan yang ketiga mutawassithah. Sedangkan mughalladhah, kata ulama Syafi'iyah, adalah najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najisnya anjing dan babi dan anak-anak keturunannya atau turunannya. Wal ma'na anna an-najasatal mughalladhata allati hiya al-qismul awwalu min aqsamin najasah najasatul kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahir. Najis anjing dan babi atau yang diperanakkan dari keduanya atau salah satu dari antara keduanya. Misalnya anjing dan babi dikawin silang kemudian punya anak, maka anaknya tersebut adalah najis mughalladhah.
Atau anjing dikawinkan dengan kambing misalnya. Tapi nggak mungkin ya. Nggak ada. Atau babi dikawinkan dengan sapi. Katanya ada, kalau sapi dengan babi itu ada katanya. Di Australia katanya gitu. Wallahu alam. Misalnya ada kawin silang sapi dengan babi, maka peranakan dari mereka, dari kedua hewan tadi, meskipun salah satunya adalah hewan yang suci, tetap disebut najis mughalladhah. Ini paham insyaallah ya, mudah. Nah ini sekarang, fa idza laqa syai'un kalban aw khinziran, jika sesuatu baik sesuatu itu kering atau basah terkena anjing atau babi, atau terkena anak turunannya, au syai'an min fadlati ahadihima, atau sesuatu itu terkena kotorannya, entah itu keringatnya, air liurnya, kencingnya, atau darahnya. Saya ulang, ada sesuatu terkena anjing dan babi, atau terkena kotorannya, atau terkena air liurnya, aulaqa ma tanajjasa biha ma'a rutubati ahadil janibain fil jami' tanajjasa najasatan mughalladhah. Atau sesuatu itu mengenai benda yang sudah terkena najis mughalladhah ma'a rutubah, yang benda tadi itu basah, salah satu di antara keduanya, tanajjasa najasatan mughalladhah wa sayati hukmuha. Gimana maksudnya? Kalau tangan saya sekarang kering, kemudian ngelus-ngelus kepala anjing, ya, ngelus-ngelus kepala anjing, maka apakah najisnya itu pindah ke tangan saya, anjingnya, najis anjingnya? Kenapa tidak, Pak? Iya. Al-jaffu ma'al jaf tahirun bila khilaf. Itu dia kaidah. Al-jaf ma'al jaf tahirun bila khilaf. Kalau tangan kita kering menyentuh anjing atau babi yang juga kering, najisnya tidak berpindah. Tapi kalau basah, baik anjingnya yang basah atau tangan kita yang basah, maka berpindah najisnya tersebut, maka tangan kita terkena najis mughalladhah. Nah, makanya kalau ada orang digigit anjing, pernah lihat ya? Orang digigit anjing, celananya digigit anjing, gitu ta? Itu celananya terkena najis mughalladhah apa enggak? Celananya digigit sama anjing sampai robek. Celananya itu terkena najis mughalladhah atau tidak? Terkena. Kenapa? Iya, karena kena liurnya. Ya, liurnya basah jelas. Baik. Jadi najis mughalladhah cuman itu, cuman anjing dan babi dan keturunannya. Kedua, mukhaffafah. Mukhaffafah ini najis baulus sabi alladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablugh al-haulain. Yaitu najis kencingnya bayi laki-laki yang belum memakan apapun kecuali ASI, yang umurnya di bawah 2 tahun, belum genap 2 tahun. Maka kalau yang disebut tadi kan air kencing, sedangkan pupnya najis gak? Najisnya mutawasithah atau mukhaffafah? Kalau yang mukhaffafah yang ringan, yaitu kencingnya bayi laki-laki. Pertanyaannya berarti kalau bukan kencing, nya misalnya, maka itu bukan najis mukhaffafah tapi najis mutawasithah. Bayi laki-laki, berarti kalau bayi perempuan najisnya mutawasithah. Yang belum makan apapun selain ASI. Kalau dia makan selain ASI untuk taghadzi, untuk mengenyangkan, maka najisnya tidak lagi mukhaffafah tapi mutawassithah. Tapi kalau ada anak kecil yang biasa minum ASI, Pak, umur 1 tahun gitu ya, minum ASI, tapi dia minum obat, minum Scott Emulsion atau apa Imbus atau apa, minum obat,
Pertanyaan saya, ketika dia minum obat, itu untuk mengenyangkan, kayak minum ASI, atau untuk obat? Obat. Maka kalau si bayi itu kencing, nah air kencingnya itu masih mukhaffafah, belum mutawassithah. Sama apa? Minum susu formula. Oke. Nah, susu di sini kata ulama adalah susu murni, baik susu dari manusia maupun dari susu hewan, sapi. Asalkan murni. Kalau sudah bentuknya susu formula sebagaimana yang ada di minimarket, maka itu sudah menjadi susu yang tidak murni, alias si bayi nanti air kencingnya sudah tidak lagi mukhaffafah tapi mutawassithah. Oke? Dan di bawah 2 tahun, sebelum genap 2 tahun. Berarti kalau ada anak kecil umur 3 tahun masih minum ASI aja, belum ada makan yang lain, terus kencing, maka kencingnya sudah dinamakan najis mutawassithah. Kemudian, nah ini, lau ut'ima ghairal laban litaghadzi thumma uqtusira 'alal laban fa bauluhu mutawassithah. Ada bayi ketika dari awal lahir sampai 6 bulan ke depan dia minum susu formula, nggak minum ASI, susu formula. Dari awal lahir sampai 6 bulan ke depan minum susu formula. Setelah itu minum ASI full sampai 2 tahun, genap 2 tahun. Berarti dia minumnya itu cuma 6 bulan pertama aja. Minum susu formula cuma 6 bulan pertama. Sisanya sampai umur 2 tahun genap minum ASI. Tidak minum susu formula lagi. Lah, nanti kalau dia kencing, kencingnya dihukumi mutawassithah atau mukhaffafah? Mutawassithah, Pak. Betul. Kenapa? Karena dia sudah pernah minum selain ASI untuk mengenyangkan, litaghadzi. Kemudian walau asabat qatratu baulin ijtama'at fihi syurutul mukhaffafah ma'an qalilan mutlaqan aw katsiran faghayyarathu fa asaba syai'an najjasahu najasatan mutawassithah. Lah, sekarang gini. Ini air aqua ini, air mineral ini ketimpa air kencing mukhaffafah. Kemasukan air kencing bayi yang belum makan apapun selain ASI, atau tertimpa najis mukhaffafah, kencing bayi laki-laki mukhaffafah. Nih, kecampur. Sekarang saya tanya, najis yang jatuh ke sini membuat airnya najis apa tidak? Masih? Ini air banyak apa sedikit? Sedikit. Nah, air kencing bayi tadi netes ke sini. Sekarang airnya suci apa najis? Najis. Terus air ini kena buku saya. Tumpah kena buku saya. Buku saya najisnya mukhaffafah atau mutawassithah? Nah, di sini kata beliau, lau asabat qatratu baulin ijtama'at fihi syurutul mukhaffafah. Kalau ada tetesan kencing yang itu najisnya mukhaffafah, terkena sesuatu, terkena air, baik sedikit ataupun banyak. Nah, kalau sedikit kan jelas ya langsung ternajisi. Kemudian air ini mengenai benda lain, mengenai baju saya atau buku saya, maka najasahu najasatan mutawassithah. Maka buku saya jadinya terkena najis mutawassithah, bukan lagi mukhaffafah. Betul Ustaz Masna, naik level. Tadi air kencing, apa kencingnya? Mukhaffafah. Nyemplung di sini. Najis enggak airnya? Boleh enggak diminum? Enggak boleh. Terus botol ini tumpah kena baju saya. Kena baju saya.
Nah, sekarang najis yang di baju saya mukhaffafah atau mutawassithah? Mutawassithah. Kalau mutawassithah gimana nyucinya? Dengan sekali siram sampai hilang najisnya. Itu nanti di pembahasan bagaimana tata cara mensucikannya. Oh iya, lupa saya. Tadi kalau ada anjing atau babi dikawinkan, maka anaknya namanya najisnya apa? Mughalladhah ya. Atau babi sama sapi dikawin silang, anaknya itu nanti najis mughalladhah juga. Nah, sekarang kalau ada kambing nyusu sama anjing atau nyusu sama babi. Najisnya apa? Itu sapi atau kambing asli. Bukan lahir dari dua jenis tadi, enggak. Asli sapi atau asli kambing tapi dia nyusu ke anjing. Itu si kambing najis mughalladhah apa najis mutawassithah? Mutawassithah. Iya, tidak mughalladhah jadinya. Tidak mughalladhah. Jadinya najisnya mutawassithah, tidak mughalladhah. Karena yang mughalladhah itu kalau peranakan dari keduanya, peranakan. Kalau cuma nyusu itu nanti tidak menjadi mughalladhah tapi di bawahnya. Ya, mutawassithah. Nah, itu enggak tahu sih. Ya, menjadi haram. Kalau dia sudah ternajisi meskipun mutawassithah maka dia sudah hewan najis karena menyusui dari air susu anjing dan anjing itu semua tubuhnya najis. Dan susu itu membentuk daging kan ya Ustaz ya? Ya. Betul, Pak. Ya, tapi najisnya bukan mughalladhah. Artinya kalau kita kena jilatan kambing tadi, cara mensucikannya gimana? Ya cukup dengan air. Tidak perlu pakai tanah karena mutawassithah. Enggak boleh. Kan sudah ternajisi dengan susunya anjing tadi. Karena benda najis haram dikonsumsi. Oke, kemudian najis mutawassithah. Najis mutawassithah gampang. Kalau kita tahu najis mughalladhah apa dan najis najis mukhaffafah apa, maka selain dari dua najis tadi mutawassithah semua. Maka dikatakan wal mutawassithah sairun najasat ay baqi au jami'i khilafan lil hariri wa ghairihi. Wal ma'na anna an-najasatal mutawassithah allati hiya al-qismu tsalits min aqsamin najasah baqiyan najasat ay ma'adal mughalladhah wal mukhaffafah. Selain anjing babi dan selain air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI di bawah umur 2 tahun itu semuanya mutawassithah. Seperti khamr itu mutawassithah, darah najis mutawassithah, nanah najis mutawassithah, bangkai selain bangkai manusia, ikan dan belalang itu mutawassithah, kencing mutawassithah ya. Kemudian madhi mutawassithah, wadi mutawassithah, rauth kotoran hewan mutawassithah, walaban ma la yu'kal ghairul adami dan susu hewan yang tidak boleh dikonsumsi itu juga najis. Najisnya mutawassithah. Walil juz'il munfasili minal hayawanil hayyi hukmu maitati. Nah, ini sebuah kaidah. Jadi kalau dalam pembahasan bab najasat itu dalam mazhab Syafi'i ada beberapa dobit, bukan kaidah, dobit. Di antara dobitnya ini ma fusila min hayyin fa hukmuhu hukmu maitati. Apa yang terputus dari hewan yang masih hidup, maka bagian yang terputus itu hukumnya seperti hukum bangkainya. Saya ulang. Apa yang terputus dari hewan yang masih hidup, maka anggota tubuh yang terputus hukumnya seperti hukum bangkainya. Kalau bangkainya hukumnya najis, maka sesuatu yang buntung itu najis. Kalau bangkainya suci, maka sesuatu yang putus itu suci. Berarti kalau besok kita mau Idul Adha, sapinya belum kita sembelih, kita potong ekornya. Karena sebagian daerah itu ada yang begitu, Pak. Sapi hidup-hidup, diambil ekornya doang. Nggak mati sapinya, ekor doang dicabut gitu. Terus digantung di mana?
Ya buat jimat atau apa. Nah, itu ekor sapi yang lepas tadi, yang buntung kita potong tadi, sapinya masih hidup, ekornya buntung. Nah, pertanyaannya itu ekor hukumnya apa? Suci apa najis? Najis, karena bangkai sapi najis. Tanduk rusa, Pak. Nah, kalau berburu tanduk rusa. Rusanya masih hidup, tanduknya masih ada, tanduknya diambil, misal. Maka tanduknya itu dihukum najis. Tapi kalau tangan manusia gimana? Dalam hukum jinayat, bab hadus sariqah itu, kalau mencuri kan potong tangan ya. Potong tangan sampai sini nih. Nah, setelah dipotong, kata ulama ada supaya semakin orang tuh dia itu semakin kapok, supaya semakin jerah, itu potongan tangannya itu dikalungkan di lehernya. Supaya orang tahu ini maling. Nah, dan dia semakin malu. Tidak akan lagi melakukan, semakin jerah gitu. Nah, kalau orang tadi habis potong tangan terus dikalungkan di lehernya tangannya itu, dipakai sholat. Sholat dia. Allahu Akbar. Itu tangan di leher. Nah, sholatnya sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena potongan tangan manusia itu hukumnya suci. Kenapa? Bangkai manusia hukumnya suci. Ya. Nah. Tapi ada pengecualian, Pak. Ada pengecualian. Yaitu kalau kita mengambil bulu hewan, bagian tubuh hewan yang boleh dimakan saat hidup, maka hukumnya tidak najis, tapi suci. Meskipun bangkainya najis, tapi kalau kita ambil bulunya, suci. Contohnya apa? Bulu domba. Bulu domba kalau mati bangkainya najis apa suci? Najis. Lah, dombanya masih hidup, kita ambil bulu dombanya tadi. Nah, kalau kita pakai kaidah tadi, maka bulu domba hukumnya najis. Tapi pengecualian, hewan yang boleh dimakan ketika hidup, kalau kita ambil bulunya tadi, maka dihukumi bulunya suci, meskipun bangkainya najis. Begitu pula ayam unggas. Kalau mau bikin kok, apa koknya? Nah itu, pakai bulu ayam kan? Atau bulu angsa, diambil. Hukumnya suci. Dalilnya apa? Dalilnya surat An-Nahl. Ustaz Mas hafal mungkin. Wa min aswafiha wa aubariha. Lagi Ustaz? An-Nahl itu. Wa min aswafiha wa aubariha, saya lupa. Terus bla bla bla, asathan wa mata'an ilahin. Nah itu. Wig itu rambut buatan, Pak? Apa rambut orang lain? Rambut asli. Oh, dibikin. Oh, dipakai sama dia. Ini rambut manusia asli nih. Kalau rambut berarti hukumnya suci. Kenapa? Karena manusia bangkainya suci. Manusia itu bangkainya suci. Maka apa yang terputus dari tubuh manusia ketika hidup dihukumi suci. Tapi kalau hewan, hukum asalnya najis. Karena bangkainya najis. Kecuali beberapa kecualian. Pengecualian tadi apa? Hewan yang illa sya'ra, cukup sya'ra doang, bulu. Kecuali bulu hewan yang halal dimakan. Warishahu itu bulu unggas, ayam, bebek, angsa. Wabarahu dan bulu onta. Fa innaha tahiratun wa in kanat maitatuhu najisah. Jadi bulu onta, bulu domba, bulu unggas, kita ambil bulunya untuk dibikin kain atau shuttlecock atau apapun, dihukumi suci karena pengecualian berdasarkan ayat surat An-Nahl tadi. Itu hanya syaarnya saja, ya, karena dari firman Allah tersebut. Kemudian bagaimana cara mensucikan najis? Yang paling ribet itu kalau menurut saya najis mughalladah, ya. Namanya juga mughalladah, berat, maka mencucinya juga berat. Najis mughalladah itu cara mensucikannya sebagaimana kita tahu 7 kali, dengan 1 diantaranya menggunakan
Tanahnya tanah tahur. Wal ma'na annal hukma fin najasatil mughalladhah anna ma tanajjasa biha yatuhuru bi sab'i ghasalatin la aqal ba'da izalati 'ainiha ay wasfiha ihdahunna mamzujatun bi turabin yujzi'u fit tayammum. Najis mughalladhah dibersihkan dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Pertanyaannya, kalau tidak dengan tanah boleh apa tidak? Tidak boleh. Harus pakai tanah karena ini ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya sudah paten, tidak bisa diganti-ganti, dan begitulah nasnya. Jadi nggak bisa pakai deterjen atau pakai apa? Porselen itu ya. Nggak bisa. Harus tanah. Dan nggak boleh kurang dari 7 kali basuhan. Nah, pertanyaannya, kapan dihitung 7 kali? Misal, HP saya terkena najis, dijilat sama anjing. Jadi HP saya ujungnya kena jilatan anjing. Kata ulama dibersihkan 7 kali, 1 kali dengan tanah. Pertanyaannya, kapan mulai dihitung 7 kali? Dihitung 7 kali saat kalau benda najisnya hilang. Misal darah, ya, ada darah anjing di sini. Saya siram sekali belum hilang darahnya. Oh, masih ada. Siram 2 kali belum hilang darahnya, masih ada. Siram 3 kali baru hilang. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa kali saya basuh? Baru sekali. Kenapa? Karena di basuhan ketiga baru najisnya hilang. Lah, kalau 3 kali siraman baru hilang najisnya, maka terhitung baru 1 kali siraman. Kurang 6 kali lagi. Begitu pula kalau baju saya terkena darah anjing. Sini. Saya basuh sekali, nggak hilang. 2 kali belum hilang. 3 kali belum hilang. 4 kali belum hilang. 5 kali belum hilang. 6 kali belum hilang. 7 kali baru hilang. Nah, itu semua dihitung 1 kali basuhan. Sekali basuhan. Berarti kurang 6 basuhan lagi. Setelah dibasuh sampai hilang benda najisnya, baru kita ambil tanah, campur pakai air, di-shake. Tuang. Yang paling bagus nanti gitu, dicampur. Bisa juga udah bersih nih, ambil tanah, taruh tanah, ambil air. Bisa. Atau air dulu baru tanah, bisa. Tapi yang paling bagus kita campurkan. Ya, HP rusak. Berarti HP gimana? Buang. Lem biru. Lempar beli baru. Naam. Itu cara menghilangkan najis mughalladhah, ya, karena agak berat. Tapi kalau najis anjing tadi, air liur anjing terkena tanah, gimana cara mensucikan tanahnya? Misalnya rumah kita kan, rumah orang ada yang rumahnya tanah ya, lantainya tanah. Nah, masuk anjing, kencing di situ. Anjingnya. Jadi anjing mengencingi tanah. Jadi tanahnya terkena najis mughalladhah. Oke, pertanyaannya gimana cara mensucikan tanah tadi? Simple. Tinggal disiram 7 kali. Enggak perlu pakai tanah lagi karena tanah tidak dicampur dengan tanah. Udah gampang. Atau di Kalimantan atau di mana kan ada sungai yang keruh ya. Sungai keruh itu kan campur dengan lumpur dengan tanah, sungainya keruh. Nah, ini misalnya botol terkena najis anjing. Lah, kita bersihkan sampai bersih itunya benda najisnya. Berarti kurang 6 basuhan lagi. Gimana caranya? Ini ada sungai nih, sungainya keruh. Keruh. Kenapa? Campur dengan tanah sungainya. Masukin botol gini. 1 2 3 4 5, 6. Dah. Kenapa? Karena air sungainya sudah keruh, sudah ada tanahnya.
Faham? Ayo. Nggih. Masuk sungai. Sungainya masuk lahan pertanian. Nah, kita kembali kemarin ke pembahasan air. Air yang 2 kulah atau lebih ketika terkena najis tidak berubah sifatnya, maka tidak dihukumi najis. Aman insyaallah. Karena air sungai banyak. Hah? Ya, meskipun mughalladh. Karena dia 2 kulah dan tidak berubah sifatnya, maka tetap dihukumi airnya suci lagi mensucikan. Berubah baunya. Oh, jadi bau kotoran babi. Berarti sudah najis berarti. Kalau sudah berubah, berarti kan sudah tidak dinamakan air lagi berarti. Sudah berbau, ada baunya. Berubah salah satu sifatnya. Wah, repot ini. Kalau yang ngalir tadi repot ya. Tapi kalau sungainya sendiri kan, sungainya kemana? Nanti dia membawa najis itu kan, dan sungainya tidak akan ternajisi. Tapi kalau udah sampai kayak gitu ya, berubah warnanya, berubah sifatnya, maka ternajisi. Lah, makanya tadi saya sebutkan ada 3 cara membersihkan najis mughalladhah. Pertama dengan mencampurkan air ke dalam, mencampurkan tanah dengan air sampai keruh, atau dengan taruh tanah dulu baru disiram air, atau air dulu baru tanah. Lah, pertanyaannya, lebih kan tadi 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Lah, itu boleh kita makainya di basuhan pertama atau basuhan kedua atau ketiga, terserah. Tapi yang afdol itu basuhan pertama. Setelah kita menghilangkan benda najisnya. Nah, setelah hilang benda najisnya, baru kita ambil air keruh, campur tanah, baru kita siram ke benda yang ternajisi, terus baru siram sampai 7 kali basuhan. Kenapa kok lebih afdol basuhan pertama? Karena kalau misalnya botol ini terkena najis jilatan anjing, kita bersihkan dulu sampai bersih najisnya, sampai bersih hilang benda najisnya. Terus baru kita kasih tanah di basuhan ketiga. Jadi basuhan pertama bersih, basuhan kedua masih air murni, belum campur tanah. Lah, ketika membasuh basuhan kedua, ini nyiprat kena meja, kena sini. Jadi basuhan pertama belum pakai tanah, basuhan kedua belum pakai tanah. Nah, ketika basuhan kedua, airnya nyiprat ke sini. Nah, sekarang yang di sini najisnya mughalladhah atau mutawassithah? Ini botol kena jilatan anjing. Kita bersihkan, hilang najisnya. Bendanya najis. Kita siram yang kedua kali. Nah, ketika yang kedua kali nyiprat kena meja. Sekarang kain di meja ini terkena najisnya najis mughalladhah atau mukhaffafah atau mutawassithah? Mughalladhah. Karena ketika kita basuh ini belum pakai tanah. Nah, botol ini sudah kita basuh berapa kali? 2 kali. Kurang berapa kali lagi? 5. Maka yang ini, yang tadi tumpah di sini, ini dibasuhnya tinggal 5 kali lagi. Yang ini pakai tanah, nanti ini juga pakai tanah akhirnya. Kenapa? Karena pas basuh yang ini kita belum pakai tanah. Makanya basuhan pertama afdolnya pakai tanah. Kenapa? Kalau kita sudah pakai tanah, basuhan pertama, pas basuhan kedua tumpah kena bagian sini, maka ini terkena mughalladhah, tapi tidak perlu kita pakai tanah lagi. Kenapa? Sudah kita pakai tanah di sini. Sehingga yang di sini 2 kali kurang 5 tambah 5. Yang di sini cukup 5 kali saja. Tidak sampai 7 kali. Kenapa? Sudah 2 kali terbasuh di sini. Mumet kan? Mumet dah.
gampang aja lah. Gampang aja. Ya, itu tadi. Soalnya disebut sama beliau di sini. Jadi mau nggak mau harus kita baca itu. Apa Pak? Kalau lebih nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kurang aja repot. Karena tadi nggak boleh kurang dari 7. Kalau lebih mantap, nggak masalah. Yang penting hitungannya dihitung 1 setelah bersih dari najisnya. Setelah bersih baru hitung 1 basuhan, kurang 6 basuhan lagi. Nah, sekarang najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini gampang. Cara mensucikannya dengan annal hukma fil najasatil mukhaffafah annahu yakfi fi tathhiri ma tanajjasa biha rashuhu bima'in ya'ummuhu wa yaghmuruhu lakin la yakfi dhalika illa haitsu la 'aina wala wasfa lin najasah la yazulu bihi kama fit tuffah wal nihayah wa'tamada fil fathi wa syarhil ubab ada mushtirati zawalil wasfi. Intinya kalau mukhaffafah tadi air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI kurang 2 tahun itu cukup dipercikkan air, tapi syaratnya percikan airnya itu misal nih ini terkena kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun. Maka misalnya kencingnya di sini nih, di tengah-tengah kencingnya. Ya kita ambil air yang namanya rush itu tidak seperti ghasl. Kalau ghasl ada aliran air, jaryanul ma. Tapi kalau rush itu cukup menggenang saya cukup. Ambil air di tangan, terus kita gini kan, atau percikan. Yang penting semuanya mencakup ke daerah terkena najis. Yang namanya rush itu tidak perlu ada aliran. Beda sama ghusl ada aliran. Kalau wudu apa wudu? Ghusl apa rush? Ghusl. Ada aliran air, nggak mungkin wudhu gini kan? Nggak sah. Tapi kalau air kencing bayi laki-laki tadi, itu cukup dengan rush. Dengan syarat ketika kita memercikkan dengan air, itu seluruh bagian yang ternajisi tertimpa air. Setelah itu udah dikeringkan, bersih sudah. Sudah dihitung bersih. Wal mutawassithah tangqasimu ila qismain. Nah, najis mutawasithah itu ada 2 macam. Yang satu namanya najis ainiyah, yang satu namanya najis hukmiyah. Sudah pernah kita singgung kalau tidak salah. Najis ainiyah itu najis yang kelihatan bendanya. Ya kayak misalnya di sini ada kencing, itu kencing kelihatan, itu najis ainiyah. Atau ada darah, itu najis ainiyah. Atau kotoran burung, najis ainiyah kelihatan. Kalau najis hukmiyah itu najisnya nggak kelihatan. Misalnya di serbet apa ini namanya? Taplak meja ini kemarin ada kencing di sini. Cuman nggak dibersihin, nggak dicuci. Sampai seminggu kering dia. Udah kering seminggu kan udah kering nih, dicium udah nggak bau najis. Warnanya bekasnya najisnya nggak ada, udah kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi kita yakin belum dicuci, cuman najisnya udah kering. Itu namanya najis hukmiyah. Maka cara mensucikan najis hukmiyah simple, dengan dialirkan air sekali suci sudah. Tapi kalau najis ainiyah itu dihilangkan sampai bendanya hilang. Nah sekarang saya harus menjelaskan ini, agak ribet dikit. Ada masalah namanya ta'assur, ada namanya ta'adzur. Ya, fa in asura zawalul launi faqat au ar-rihi faqat bi allam yazul bil ghasli thalatha marratin ma'al hatti wal qars fi kulli marrah wa ma'a nahwi sabun tawaqqafat al-izalatu alaihi biqauli khabirin wa wajadahu bihaddi ghauthin aw qurbin ala tafsilil marri fi tayammum lam yadur
fa in ta'adzara wujuduhu tahural mahallu 'alal mu'tamad. Nah, jadi ada dua permasalahan di sini adik-adik. Ada namanya masalah ta'assur, ada namanya masalah ta'adzur. Saya nggak akan baca semuanya lah ya, saya jelaskan saja langsung. Jadi apa itu ta'assur? Misal ini baju, ada najis darah, ya darah. Biasanya darah itu susah menghilangkan warnanya, betul apa tidak? Itu darah ya. Saya cuci sekali, gosok-gosok, belum hilang, cuci lagi. Darahnya hilang, tapi warnanya masih merah. Sampai 3 kali saya begitu kan, bahkan udah pakai sabun juga, tapi warna merahnya masih ada. Dicium, udah nggak bau. Udah nggak bau darah, udah bau normal, bau kain. Cuman warna merahnya belum hilang. Pertanyaannya, apakah baju tadi sudah suci atau masih najis? Sudah suci, Pak. Itu namanya ta'assur. Karena kita udah berusaha, fattaqullaha mastata'tum. Udah dicuci. Jadi syaratnya disebut ta'assur itu 3 kali minimal. Cuci 1 kali, hilang darahnya, bendanya hilang. Tapi warnanya masih ada, cuci 2 kali. Yang ketiga pakai sabun, belum hilang juga. Tapi sudah nggak bau darah dan udah nggak ada, udah diginin, dirasain udah nggak ada rasa darah. Tapi cuman warnanya masih ada. Terus gimana Ustadz? Boleh nggak dipakai lagi? Boleh. Kayak anak-anak ya, anak-anak misalnya. Baju anak-anak, baju sekolahnya putih abu-abu itu kan Pak ya, atau baju putih lah hari Senin. Lah, misal anak itu pakai baju putih, kemudian qadarullah dia tertabrak atau apa, terus hidungnya berdarah nempel di seragamnya Pak. Nah, itu seragamnya bernoda darah. Akhirnya dicuci sama ibunya, dicuci, direndam, dicuci pakai sabun berkali-kali. Setelah dicuci, dijemur, bajunya masih ada warna darahnya, warnanya tok. Tapi baunya udah nggak ada, rasanya juga nggak ada. Maka baju tadi sudah dihukumi suci, tidak lagi najis. Nah, yang berikutnya ada namanya mas'alatut ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Ta'adzur itu tidak bisa dibersihkan lagi kecuali dengan dipotong. Apa contohnya? Apa contohnya? Pakaian yang nggak bisa lagi dibersihkan kecuali harus dipotong. Jadi udah mentok nih. Cara mensucikannya tidak ada cara yang lain kecuali dipotong. Kalau dipotong jadi jelek bajunya. Ya. Tapi nggak bisa Ustaz. Mesti dipotong. Kalau harus biar hilang najis itu dipotong. Wah, dipotong namanya masalah ta'adzur. Kalau dia harus dipotong, cara mensucikannya sudah nggak bisa lagi. Kalau harus dipotong, maka namanya masalah ta'adzur, artinya baju tadi tetap dihukumi ada najisnya, tetapi dipakai sholat boleh. Kenapa? Ma'fu, dimaafkan. Jadi bedanya antara masalah ta'assur dengan masalah ta'adzur. Kalau masalah ta'assur udah 3 kali dicuci nggak hilang-hilang, maka dihukumi suci. Tapi kalau masalah ta'adzur yang mesti dipotong, maka dihukumi najis, cuman dimaafkan sehingga boleh tetap dibawa sholat. Makanya itu saya nanya tadi. Apa contohnya ya? Yang harus dipotong. Apa ya? Apa dong? Kalau yang ta'asur gampang ya, ta'asur contohnya banyak. Kalau ta'adzur itu di sini juga beliau nggak ngasih contoh di sini.
Hanya menyebutkan kalau dia cara menghilangkan najisnya tidak lain harus pakai dengan cara dipotong, maka jangan dipotong tapi dimaafkan. Meskipun dia masih dihukumi najis, tetap dimaafkan dan boleh dipakai buat sholat. Yang terakhir, kalau najisnya hukmiyah. Nah, hukmiyah itu simple. Hukmiyah tadi najis yang sudah nggak kelihatan, maka cara mensucikannya dengan cara disiram air 1 kali saja. Kayak gini. Kayak kemarin kita contohkan gimana? Fakih ya? Ya fakih. Fakih. Faik. Fakih lagi. Faik, kalau ada ompol, ada air kencing di lantai masjid seluas 1 petak keramik itu. Gimana cara kamu membersihkannya? Ada kencing sepetak ini. Ini. Isinya najis ini, sepetak ini. Di lantai masjid. Gimana cara kamu bersihkannya? Kalau kamu siram pakai ember, serot gitu. Selesai nggak masalah? Jadinya apa? Jadinya nyebar. Terus gimana? Kita pakai ini tadi, najis hukmiyah. Buat najisnya tadi menjadi najis hukmiyah. Gimana caranya? Dikeringkan dulu, betul, sahih. Ambil kain atau apa namanya? Pel, atau apapun yang kasat, yang menyerap, ya. Kita taruh di situ, biar dia menyerap, kita ilap sehingga kencingnya kering. Ketika kering, suci belum? Belum. Tapi sudah kering, benda najisnya hilang, tapi masih dihukumi najis. Maka cukup kita ambil air, kita siram sekali, terus kita ambil lagi kain yang bersih, kita pel, lap, suci. Alhamdulillah. Ya begitu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala pekan depan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan masalah haid, nifas, dan suci setelah haid dan nifas. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.